kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, nats renungan untuk kita hari ini diambil dari Yesaya 7 ayat 11. Saya akan membacakannya untuk kita. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, dalam kehidupan ini kita sering mengira bahwa alasan kita tidak taat atau tidak percaya kepada Tuhan adalah karena kita belum cukup melihat pertanda atau bukti. Kita menunggu pertanda, keajaiban, atau sesuatu yang spektakuler, baru kita mau percaya sepenuh hati. Namun kenyataannya, masalah kita bukan karena kurang bukti atau pertanda, masalah kita adalah kurang iman. Sama seperti Ahaz dalam kisah ini, bukan karena tidak mau tahu bahwa Tuhan Allah itu ada, melainkan karena ia tidak mau membuka hatinya untuk percaya kepada Allah. Yesaya 7 terjadi dalam konteks politik yang sangat mencekam, yaitu Yehuda, kerajaan selatan, sedang diancam oleh dua kerajaan atau dua kekuatan, yaitu kerajaan Israel atau Efraim dan kerajaan Aram atau Syria. Keduanya ingin memaksa Yehuda untuk ikut dalam koalisi melawan bangsa Asyur, kekuatan besar pada saat itu. Raja Ahaz takut, tapi alih-alih berseru kepada Tuhan, ia lebih memilih strategi politik melalui bersekutu dengan bangsa Asyur. Ia ingin menyelesaikan masalahnya dengan mengandalkan kekuatan manusia. Tuhan lewat Nabi Yesaya datang kepada Ahaz dengan tawaran kasih karunia. Tuhan berkata, mintalah pertanda apa saja dari langit tertinggi sampai dunia orang mati. Itu bukan ujian, tetapi undangan, agar Ahaz punya alasan untuk percaya dan tidak bersandar pada kekuatan manusia. Tetapi apa respon Ahaz? Ia menolak. Ia berkata, aku tidak mau meminta pertanda. Kedengarannya rohani, tetapi sesungguhnya Ahaz sudah tidak tertarik untuk percaya kepada Tuhan Allah. Ia sudah menentukan jalannya sendiri dan menolak kehadiran Allah di tengah ketakutannya. Masalah Ahaz bukan karena kekurangan bukti atau pertanda, tetapi karena hati yang keras dan keputusan untuk tidak percaya. Kata pertanda dalam nats ini berasal dari bahasa Ibrani od, yang berarti bukti nyata dari intervensi Allah, seringkali bersifat supranatural. Allah tidak keberatan memberikan penguatan iman kita, tetapi seperti Ahaz, jangan sampai kita menutup pintu hati kita. Maka kita dapat mengaplikasikan nats ini melalui dengan memulai hati yang terbuka. Apa artinya bagi kita hari ini? Yang pertama, Tuhan seringkali sudah cukup memberikan kita pertanda, tetapi kita tidak mau percaya. Firman Tuhan, kesaksian orang lain, bahkan pengalaman hidup kita sendiri adalah bukti kasih
dan penyertaannya. Tetapi apakah hati kita terbuka? Poin yang kedua, iman bukan soal logika, tetapi keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Iman berarti percaya kepada Allah bahkan saat kita belum tahu hasil akhirnya. Saat kita takut, Tuhan tidak hanya memberi jalan keluar, tetapi menawarkan kehadirannya jika kita mau menerima. Poin yang ketiga, mulailah dengan hati yang terbuka. Jangan seperti Ahaz yang berpura-pura rohani, tetapi sesungguhnya sudah menutup pintu. Datanglah kepada Tuhan Allah dengan kejujuran dan kerendahan hati. Maka kita akan mengatakan, Tuhan, aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku. Jadi, pertanyaannya hari ini bukan apakah ada bukti atau pertanda. Pertanyaannya adalah apakah aku mau membuka hati dan percaya kepada Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah kami senantiasa agar selalu percaya dan selalu mengandalkan Engkau dari kehidupan kami masing-masing. Biarlah iman kami yang menuntun agar kami dapat memilih kehidupan bersama Tuhan di setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami, agar kiranya kami dapat memulai setiap pekerjaan baik dari apa yang Tuhan kehendaki. Tuhanlah yang kami puji dan sembah, maka kiranya Tuhan juga yang senantiasa mau memberikan penyertaan-Mu dalam setiap apa yang kami rancangkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berserah hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.